Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar suara Muslim rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Umumnya kita faham bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya sangat banyak peluang untuk beramal soleh. Di sana ada puasa, ada sholat tarawih, ada tadabbur Al-Quran, bersedekah, iktikaf, dan lain-lain. Nah, persoalannya sekarang yang penting adalah bagaimana caranya agar amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak sedikit orang-orang yang kelihatannya baik ternyata tidak baik. Ada sebuah hadis sahih riwayat Muslim, hadis nomor 5032. Pada hadis itu diceritakan suatu ketika Abu Hurairah datang ke negeri Syam. Saat itu para tokoh negeri Syam menyambut kehadiran beliau. Dan di antara mereka ada yang bertanya, "Wahai Syekh Abu Hurairah, tolong sampaikan kepada kami satu hadis saja yang panjenengan langsung mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Saat itu kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Baiklah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, besok pada hari kiamat, orang yang paling pertama ditentukan nasibnya adalah orang yang dikenal mati syahid. Yang kedua, orang yang dikenal alim. Dan yang ketiga, orang yang dikenal dermawan." Kepada orang yang dikenal mati syahid, kemudian ditanya oleh Allah, "Apakah kamu ingat ketika di dunia dapat anugerah apa?" "Ya Allah, tentu saya ingat sekali. Saat itu anugerah yang Engkau berikan ya Allah, aku gunakan untuk jihad fisabilillah. Dan kemudian aku mati syahid. Dan semua itu aku lakukan karena Engkau ya Allah." Saat itu Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Saat itu yang kamu inginkan bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan pujian, agar dibilang pahlawan." Begitulah. Akhirnya Allah memanggil malaikat, kemudian malaikat menyeret orang ini, kemudian menjebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua dipanggillah orang yang alim, kiai, ustadz, dan sebagainya. Ditanya oleh Allah, "Apakah kamu masih ingat ketika dunia dapat anugerah apa?" "Ya Allah, tentu saja aku masih ingat. Saat itu aku mendapat anugerah ilmu yang banyak sekali. Sehingga banyak orang mengenal aku sebagai orang yang alim, kiai, ustadz, dan sebagainya." "Lalu kamu gunakan untuk apa ilmu itu?" "Ya Allah, aku gunakan untuk mengajari orang banyak, untuk memberikan pencerahan, untuk membuat orang sadar tentang pentingnya hidup untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Dan ini semua aku lakukan demi Engkau ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Saat itu ketika kamu berceramah di mana-mana, kamu memberikan tausiah di mana-mana, bukan karena Allah, tapi karena ingin dibilang sebagai kiai yang terkenal, sebagai ulama yang hebat, sebagai mubaligh yang dikenal di mana-mana." Akhirnya kemudian Allah memanggil malaikat, kemudian menyeret orang ini, lalu mencampakkannya ke dalam neraka. Lalu dipanggil yang ketiga, orang yang dermawan.
Kamu masih ingat ketika di dunia dapat apa? Ya Allah, aku masih ingat. Saat itu aku mendapatkan harta kekayaan yang banyak sekali, berlimpah ruah. Dan semuanya itu telah aku lakukan, aku pergunakan dengan sebaik-baiknya, memberikan santunan fakir miskin, membangun ini dan itu untuk kepentingan umat, dan semua aku lakukan karena Engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Saat itu kamu tidak bermaksud karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan nama yang baik sebagai orang yang dermawan. Akhirnya malaikat pun dipanggilnya dan kemudian menyeret orang ini lalu memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar, itulah kisah yang sangat memprihatinkan, yang sungguh menyedihkan. Orang yang dikenal mati syahid, orang yang dikenal ulama, dikenal dermawan, ternyata masuk neraka. Penyebabnya satu saja, karena tidak ikhlas karena Allah ketika melakukan amal-amal kebajikan. Untuk itu pendengar, mari kita berusaha dalam memasuki bulan Ramadan nanti, amal-amal baik yang kita lakukan hendaknya kita dasari dengan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Allah berkenan membimbing kita menjadi hamba-Nya bisa ikhlas, dan semoga Allah berkenan menerima amal-amal ibadah kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.